Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistik kita, yaitu penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi distribusi normal. Yang akan kita pelajari pertama kali yaitu bagaimana cara mencari nilai rata-rata, simpangan baku, dan jangkauan. Nah, di sini kita lihat di tabel. Jadi nanti kamu menemukan soal di tabel itu ada datanya tuh ada range-nya ya, ada rentangnya, kayak misalkan data dari 1 sampai 10, 11 sampai 12, 11 sampai 20 dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa cari titik tengahnya. Kita harus cari tahu titik tengahnya. Nah, selanjutnya nanti diketahui frekuensinya. Nah, kalau udah tabel udah ada data titik tengah frekuensi, itu gampang banget buat ngerjain soal jangkauan rata-rata ataupun simpangan baku. Di sini rumusnya saya beritahu ke kalian, jangkauan itu rumusnya adalah XK dikurang XI. XK itu adalah titik tengah data terakhir dikurang dengan titik tengah data pertama. Itu adalah jangkauan. Nah, rata-rata rumusnya kan X bar sama dengan jumlah dari X dikali F. Jadi data itu, ini X itu data. Sorry, dari titik tengah. Titik tengah, jadi jumlah titik tengah dikali dengan frekuensi. Jadi frekuensi ini kali ini, ntar hasil dijumlahkan. Itulah yang bagian atas. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi frekuensinya ini dijumlahkan semuanya. Tuh. Nanti kita ke contoh soal biar lebih mudah. Nah, selanjutnya simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya ketika kita sudah menemukan XI, FI, langkah berikutnya nanti kita cari XI dikurang X bar. Jadi gini loh. Buat nyari simpangan baku kita wajib banget dapat rata-rata. Karena di dalam rumus simpangan baku itu ada rata-rata. Jadi step by stepnya gini. Kita cari dulu rata-rata. Lalu cari XI. Nih XI dikurang rata-ratanya. Nah, habis dapat itu nanti dikuadratkan. Nah, baru hasil pengkuadratan itu nanti dikalikan dengan FI-nya. Dibagi total semua FI-nya. Bingung ya? Nanti kita ke contoh soal biar kalian lebih paham lagi. Oke, contoh pertama, perhatikan tabel berikut. Jadi diketahui soal seperti ini aja. Ada data, ada frekuensi. Data 11 sampai 13 frekuensinya 14. 14 sampai 16 frekuensinya 16. 17 sampai 19 frekuensinya 20. Dan seterusnya sampai 29 sampai 31 frekuensinya adalah 3. Nah, pertanyaannya nih nggak usah saya tulis ya. Pertanyaannya adalah tentukan jangkauan rata-rata dan simpangan baku. Nah, kalau kamu menemukan soal dikasih tahu tanya data sama frekuensi aja, ya udah buat nyari jangkauan ini step awal yang harus kalian lakukan adalah menambahkan tabel XI atau titik tengah. Ini saya tambahin sini ya. Titik tengah atau biasa disebut XI. Cara mengerjakan titik tengah, caranya itu cara nyari XI nih ya. XI itu dicarinya ini ditambah 11 ditambah 13 dibagi 2. Nah, berapa nih? 11 tambah 13 24 dibagi 2 sama dengan 12. Oh, artinya ini 12. Nah, selanjutnya kita nggak perlu nyari 14 tambah 16 dan seterusnya. Kamu lihat di sini selangnya. Antara 16 dikurang 13 nih ya. 16 kurang 13 sama dengan berapa? Oh, sama dengan 3. Artinya selisihnya dari data pertama ke data selanjutnya itu selalu 3. Berarti kalau ini 12, 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 17 tambah 3, 18 tambah 3, 21. 21 tambah 3, 24. 24 tambah 3, 27. 27 tambah 3, 30. Nah, kita udah dapet tuh XI-nya. Gampang ya cara nyari XI.
Nah, yang disebut jangkauan itu adalah X terakhir, data terakhir, dikurang titik tengah pertama. Jadi titik tengah terakhir dikurang titik tengah pertama. Berarti kita dapat nih. Jangkauannya adalah 30 dikurang 12. Berapa jangkauannya? Oh, kita dapat jangkauannya adalah 18. Nah, selanjutnya nih kita lihat rata-rata. Untuk mencari rata-rata itu kita membutuhkan XI kali FI. Jadi kita harus cari tahu XI kali FI. Nih FI itu ini nih. Ini X. Ini X, ini FI, XI. Bedain ya, kalau X itu data, kalau XI itu titik tengah. Nah, berarti untuk memudahkan kalian menghitung, kalau saya tambahkan nih tabelnya lagi. Nanti kita itu aja. Nah, tambahin lagi tabelnya. XI, FI. Jadi yang ini nih, dia nih dikali. Nih kali dikali semua. Nah, hasilnya di sini. XI kali FI, XI kali FI dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. 12 kali 14. Oh, 168. 15 kali 16. 240. Lalu 18 kali 20 360. 21 kali 17. 21 kali 17 itu 357. 24 kali 6. 24 kali 6 itu 144. 27 kali 4. 27 kali 4 itu 108. Lalu 30 kali 3 itu 90. Nah, ini langkah pertama, cari XI FI. Langkah selanjutnya, nih bikin tabel di bawah. Nah, bikin tabel jumlah. Nah, jumlahnya si frekuensi ini berapa nih kalau dijumlahin? 14 tambah 16 tambah 20 tambah 17 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Oh, kalau dijumlahkan hasilnya 80. Lalu kita jumlahkan lagi. Ini XI tidak perlu dijumlahkan, yang dijumlahkan adalah XI sama FI. XI sama XI kali FI itu nih, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, itu hasilnya adalah 1467. Nah, udah nih. Kalau sudah seperti itu, nih rumusnya ya. Jumlah, nih ini dibaca gini, jumlah XI kali FI nih, XI kali FI dijumlahin nih, berarti yang di sini dibagi jumlah frekuensi. Artinya rata-rata itu cuma nyarinya ini doang. Ini dibagi sama dia. Asal kamu bikin tabelnya udah bener ya, sesuai dengan yang tadi ya, yang saya udah kasih tahu nih. Nah, ini artinya X bar itu sama dengan sigma XF per sigma F. Nah, tinggal kita masukin, tinggal substitusi aja. 1467 dibagi 80. Oh, 1487 dibagi 60, dibagi 80, hasilnya adalah 18,34. Nah, udah dapet tuh X barnya. Nah, selanjutnya ini rata-rata ya. Kita udah dapat jangkauan, sudah dapat rata-rata. Gampang. Sekarang kita ke simpangan baku nih, rumusnya nih. Simpangan baku itu adalah jumlah dari F dikalikan dengan X dikurang X bar dikuadratkan dibagi jumlah dari frekuensi. Tambahkan lagi tabelnya. Jadi ditambahkan tabelnya. Habis XI FI itu
Nih lihat nih, dalam kurung nih ya, ada X kurang X bar. Udah kita tambahin lagi nih. X kurang X bar. Nah, X kurang X bar itu mana? Ini X yang mana sih? X XI ya, ini yang dimaksud ya. Sorry, data ini nggak usah pakai, nggak usah diistilahin dengan X deh, nanti kalian takut ketukar. Jadi X yang dimaksud ini adalah kita fokusnya ke titik tengahnya. Jadi data tidak perlu saya nggak tulisin X ya, nanti miskonsepsi. Jadi fokusnya ke titik tengah aja. Nah, ini X dikurang X bar. XI kurang X bar. Nah, XI kurang X bar itu artinya 12 dikurang 18,34 nih ya. Dikurangnya sama dia nih. Nah, 18,34 dikurang 12 gitu aja artinya. Tapi nanti hasilnya negatif. Paham gak sih? Jadi kita hitungnya 18,34 kan artinya kan gini nih. XI dikurang X bar. Artinya kan 12 dikurang 18,34. Ini saya perlu tulis gak sih? Nanti saya satu contoh aja saya tulis ya. Nah, biar nggak panjang-panjang amat. Nah, ini berapa nih? Ini kan sama aja kayak 18,34 dikurang 12, tapi nanti hasilnya negatif nih. 18,34 dikurang 12. Hasilnya 4, ini 3,6. 6,34 berarti minus 6,34. Nah, lanjut. 15 dikurang 18,34. Nih, saya kasih tahu biar pada yang pada bingung. 15 kurang 18, nih 15 dikurang 18,34. Itu artinya 18,34 dikurang 15, tapi hasilnya negatif. Nih, 4 kan? Ini 3. 8 kurang 5, 3. Artinya 3,34 minus. Dan seterusnya kalian hitung sendiri. Nanti ini hasilnya minus 0,34. Yang ini hasilnya 2,66. Ini hasilnya 5,66. Ini hasilnya 8,66. Ini hasilnya 11,66. Nah, si XI min X bar ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 18,62. Nah, tapi kan di simpangan baku yang kita butuhkan adalah XI min X bar kuadrat gitu ya. Jadi ini kita kuadratin. Nah loh, puyeng-puyeng dah. Gak apa-apa, emang butuh puyeng sedikit untuk menjadi pintar, ibu kan? Kalau nggak puyeng nanti kalian otaknya kasihan, nggak digunain deh. XI min X bar kuadrat. Ya udah gampang, tinggal dikuadratin aja. 6 minus 6,34 dikuadratkan hasilnya 40,2. Minus 3,34. Nih jadi yang sebelah sini dikuadratin semua ya. Minus 3,34 dikuadratkan hasilnya 11,16. 0,34 dikuadratkan hasilnya 0,12. 2,66 dikuadratkan hasilnya 7,08. 5,66 dikuadratkan hasilnya 32,04. 8,66 dikuadratkan hasilnya 75. 11,66 dikuadratkan hasilnya 135,96. Nah, dia nih kalau dijumlahkan hasilnya adalah 301,53. Nah, ini nanti kita hapus aja dulu deh. Ntar ditunjukin lagi rumusnya. Nah,
Kan tadi kan ya rumus nih saya kasih pojok sini. Konsepnya si simpangan baku ini dibacanya gini, simpangan baku ya. Itu adalah jumlah dari F dikali dengan X I min X bar kuadrat per sigma dari F. Itu konsepnya. Nah ini kan baru dapat XI min X bar kuadrat. Ini baru yang sebelah sini. Belum dikali sama F. Ya udah, tinggal kita bikin tabel tambahan lagi, satu lagi. Nah, F I dikali XI min X bar kuadrat. Jadi sini nih tabel yang ungu ini nih dikali sama ini. Ini kali sama ini nih ya, saya lihat kasih tahu ya nih. Dikali. Cara ngerjainnya tinggal kamu kali deh. Nah, berarti 40,2 ini dikali dengan 14. Hasilnya adalah 562,8. Nah, selanjutnya 11,16 kali 16. Hasilnya adalah 178,56. 0,12 kali 20. Jadinya hasilnya adalah 2,4. 7,08 dikali 17 hasilnya adalah 120,36. 32,04 dikali 6 hasilnya adalah 192,24. 75 kali 4 hasilnya adalah 300. 135 kali 96 135,96. 135,96 dikali 3 hasilnya adalah 407,88. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1764,24. Nah, artinya simpangan bakunya itu bisa kita dapatkan nih ya. Simpangan bakunya, saya hapus yang ini ya. Simpangan baku itu adalah jumlah dari Fi kali Xi. Nah, Fi kali Xi itu adalah yang ini nih. Jadi jumlahnya si ini, yang tabel terakhir, dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Nih, frekuensinya tuh ini. Artinya simpangan baku, ini dibacanya simpangan baku ya, adalah 1764,24 dibagi 80. Sorry, ini akar. Nah, ini juga diakarin ya, jangan lupa diakarin. Nah, hasilnya adalah sama dengan akar dari langsung aja. Hasilnya adalah akar dari 1764,24 dibagi 80 itu hasilnya 4,69. Selesai. Jadi simpangan bakunya adalah 4,69. Nah, setelah kita mencari nilai rata-rata simpangan baku dan jangkauan dari tabel frekuensi, nah sekarang kita akan mencari ketiga hal tersebut, tapi bentuknya dalam bentuk histogram nih, seperti ini. Ini disebutnya histogram. Dengan tadi kan di tabel frekuensi kan ada jaraknya, ada selangnya ya. Misalkan datanya dari 110 ke 112, itu artinya 110 itu nih, misal datanya kalau yang tadi ya 110 sampai 115. Nah, 110 ini disebutnya batas bawah. Ini disebutnya batas atas. Nah, tapi kalau di dalam bentuk histogram, ini tuh ini sama ini itu bukan batas bawah dan batas atas, tapi ini disebutnya nih ya, kalau kita fokusnya ke yang saya arsir. Nah, ini kan selangnya 210,5 sampai 215,5.
Tapi ini tuh kalau di histogram disebutnya tepi bawah dan ini disebutnya tepi atas. Nah, hubungannya tepi bawah dengan batas bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Nih, jadi tepi bawah itu adalah batas bawah kurang 0,5. Nah, tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Tuh. Nah, untuk itu kan pertanyaannya sama ya. Ini di soal ini tentukan jangkauan, rata-rata, dan simpangan. Nah, step awal kita bikin aja tabelnya. Yang kayak tadi tabelnya. Nih, kita bikin tabel. Kita sederhana dulu. Langsung aja kita cari XI atau titik tengahnya. Cara mencari titik tengah sama seperti tadi. Jadi ini tambah ini aja terus dibagi 2. Nah, maksudnya gimana? Jadi 210,5 ya, X1 XI yang pertama ya. 210,5 ditambah 215,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 213. Nah, ini ditulis 213. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini. Nah, nggak usah dihitung semuanya, panjang. Nah, ini cuma yang tadi saya bilang, kurangkan saja. Jadi cari selisihnya antara ini ke sini. Kan 215,5 dikurang 210,5. Ini habis ya, sisanya 5. Ini habis juga, habis. Sisanya 5. Oh, berarti per selang, per bawah ini nih, itu 5. Artinya yang pertama itu kan yang ini nih 213. Berarti tambah 5, yang ini 218. Ini data kedua. Data yang ketiga berarti 223. Yang keempat 223 tambah 5 228. Lalu yang terakhir tambahin 5 lagi 233. Nah, kita sudah dapat tabel XI-nya. Gampang ya? Nah, selanjutnya FI-nya. Nah, kemarin kan udah bisa baca tabel ya. Udah bisa baca tabel, berarti ini yang pertama. Ini 5. Yang kedua 6. Yang ketiga 12. Yang keempat 18. Yang kelima 9. Nah, ingat, jangkauan itu adalah ya, jangkauan itu adalah XI terakhir dikurang XI yang pertama. Artinya 233 kurang 213. Berapa hasilnya? Oh, 20. Kita sudah dapat jangkauannya. Nah, udah ini saya hapus nih, soal ini udah nggak dipakai lagi, udah ditulis semuanya di situ. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata kita butuh XI FI. Sorry, ini jangkauannya saya tulisnya agak di sini ya, biar enak. Nih, jangkauan tadi sama dengan 233 kurang 213 sama dengan 20. Ini biar nanti dapat tabel jumlah. Nah, XI FI. Sekarang kalian kalikan ini kali ini. Jadi yang sebelah kiri kalikan dengan sebelah kanan. Hasilnya 1065. 218 kali 6 1308. Sorry. Lalu 223 kali 12 2676. 228 kali 18 4104. 233 kali 9 2097. Nah,
Udah nih, setelah ini kita bisa tahu ya jumlah FI-nya berapa. Nih dijumlahkan 5 tambah 6 tambah 12 tambah 18 tambah 9 itu adalah 50. XI FI-nya kita kalau jumlahin ini semua hasilnya 11.250. Maka kita sudah tahu nih kalau rata-ratanya, ingat X bar, rata-rata itu adalah jumlah XI FI dibagi FI. Artinya 11.250 dibagi 50. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 225. Nah, selesai. Gampang ya. Udah dapat jangkauan, udah dapat rata-rata. Yang susah kan simpangan baku, agak panjang sebenarnya tapi nggak susah sebenarnya kan. Nah, kita tambah tabelnya. Nah, kita tambah nih tabelnya ya. Kita cari. Kan buat nyari simpangan baku itu konsepnya kita cari dulu XI min X bar. Si XI ini dikurang X bar. Artinya XI dikurang rata-ratanya. 213 nih. 213 kurang 225 hasilnya adalah minus 12. Lalu 218 dikurang 225 minus 7. 223 kurang 225 minus 2. 228 kurang 225 3. 233 kurang 225 hasilnya adalah 8. Nah, setelah dapat ini kita cari XI min X bar ini sama persis kayak soal yang sebelumnya. Cuma ini angkanya lebih gampang malah dibanding yang tabel tadi. Tabel tadi kan koma-komaan ya. Memang enggak, gampang banget. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Minus 12 dikuadratin hasilnya 144. Minus 7 kuadrat. Ini minus hilang ya, minus kali minus jadi plus. Minus 7 kali minus 7, 49. Minus 2 kali minus 2, 4. 3 kali 3, 9. 8 kali 8, 64. Nah, yang bagian ini aja yang dijumlah. Ini nggak usah, nggak kepake soalnya. Kita jumlahin dia. Hasil penjumlahannya adalah 270. Nah, kan tabel lanjutannya itu adalah FI kali XI kurang X bar kuadrat. Jadi si dia nih dikali sama yang ini. 144 dikali 5 hasilnya 720. 49 dikali 6 hasilnya 294. 4 kali 12 hasilnya 48. 9 kali 18 hasilnya 162. 64 kali 9 hasilnya 570. Nah, tabelnya selesai, kita tutup. Nih, kita jumlahkan hasilnya 1800. Nah, selanjutnya simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari FI XI min X bar kuadrat. Ini dijumlahkan berarti 1800 per data, per frekuensinya, per 50. Nah, kita udah dapat nih, pokoknya intinya gini loh. Kalau kamu bikin tabelnya bener, itu tinggal masukin ujung-ujungnya doang. Itu tuh gampang kan? Kayak cuma tinggal jumlah dari dia nih, yang tabel paling ujung dibagi frekuensi. Tabel paling ujungnya kan 1800 dibagi 50 itu hasilnya 36. Jadi akar 36 itu sama dengan 6. Selesai, simpangan bakunya adalah 6, rata-ratanya 225, jangkauannya adalah 20.